Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu ayat yang saya rasa itu ayatnya ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap itu karena nanti bisa mengena ke kita sebagai pelaksana dakwah Quran menurut sunnah Rasul. Ayat yang dimaksud itu adalah ayat ke-100 dari surat Al-Imran ya. Coba dibuka Al-Imran. Tapi sebelumnya kita lihat dulu surat Al-Hajj ya. Ayat ke-11 kalau nggak salah. Apa itu bunyinya? Wa ma ya'tihim mir rasulin ila kanu yastahzi'un. Al-Hajj. Ya. Itu ayat berapa? Al-Hajj ya. Al-Hajj, haji. Oh, Al-Hajj ini. Al-Hajj. Hijr itu. Wa minan nasi depannya itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Surat ke-22 ayat 11. Ya'budullaha ala harfin. Kalau abada ya'budu ibadatan sudah tahu ya, hidup mengabdi. Nah, ini harfin ada dua arti dalam kamus ya. Ada yang harfun jamaknya hurufun ya. Itu sama dengan artinya huruf. Ada yang harfun ini jamaknya hirofun. Artinya tepi atau pinggir. Ini yang saya bilang tadi, satu kata bisa beberapa arti ya. Ada lagi satu arti bisa beberapa kata digunakannya. Ini contohnya kata harfun ini ya. Nah, di situ tinggal kita lihat konteks ayatnya. Harfun diartikan huruf kan nggak mungkin, karena huruf itu kan yang lain ada bentuk kata. Misalnya min, fi, ila, ya kan, bi, ya kan, itu huruf. Maka di situ kita pakai yang tepi atau pinggir. Harfun. Benar ya, surat Al-Hajj ayat ke-11 ya. Yaitu sebagian manusia, nah mannya itu man penghubung ya. Kan man itu ada 3. Man syartin, man tanya, man penghubung. Nah ini man penghubung. Jadi penerjemahannya itu ada yang gitu. Yaitu sebagian manusia ada yang hidup mengabdi dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya di pinggir. Keterangan tujuan huruf jar itu bisa berfungsi pada, atas, dengan, di, ke, untuk di pinggir gitu. Hidup mengabdi di pinggir. Lawannya pinggir apa? Tengah. Berarti nggak di tengah dia. Kalau mau diasumsikan atau ditafsirkan tuh sebuah lingkaran, dia adanya di sini gitu. Nggak di tengah. Berarti yang man ya'budullahnya di situ bukan berada di core. Core tau nggak core? Inti. Jadi di pinggir. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, lihat kalimat selanjutnya aja. Fa'in asobahu khairun. Khairunit ma'anna bihi ya. Fa'in asobahu khairunit ma'anna bihi. Asobahu dari kata soba ya subu ya. Kena. Kalau asoba yusibu isoban, mengenai atau menimpa ya. Subjeknya berarti huwa kan. Kalau dia subjeknya non KTN berarti ini bentuk keterangan kerja tanpa subjek, karena subjeknya itu langsung disebut namanya, yaitu khairun ya. Jadi maka apabila kebaikan, khairun itu kebaikan, khairun ya.
kebaikan menimpanya gitu. Kalau kurang tepat menimpa, ya cari sinonim lagi ya. Itu kan kadang-kadang gitu Quran itu. Dia menggunakan kata yang sama itu, kayak mengeluarkan ya kan. Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Mengeluarkan itu dalam bahasa Indonesia kan nggak tepat gitu loh. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan, berarti menumbuhkan aja langsung terjemahkan gitu kan. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu aja kan bisa itu. Itu kadang-kadang bahasa Indonesia kayak gitu. Penggunaan di Qur'annya bahasanya itu aja gitu. Cuman maknanya itu harus ada kaitannya dengan konteks, hubungan antar ayat. Baru nanti kelihatan di situ maksudnya apa gitu. Ya kalau secara bahasa Indonesia kan banyak, misalnya kata makan ya kan. Bisa makan maksudnya itu memasukkan sesuatu dalam mulut dan dicerna oleh sistem ya kan. Tapi kalau udah dipakai konteksnya di main bola misalnya, gue makan lu, dia bukannya makan dalam arti memasukkan sesuatu dalam mulut lagi kan. Atau di dunia percaturan, makan tuh ster tuh, makan tuh raja tuh. Nanti artinya memakan itu bisa berarti menggeser, mengganti posisi, bisa itu. Atau di bola tadi, makan, menjegal, bisa begitu. Jadi kan kelihatan muatannya kan di situ. Muatan kata itu belum tentu cukup satu arti dalam bahasa Indonesia gitu loh. Harus dicari lagi. Fa in asabahu khairun, yaitu jika kebaikan menimpa dia, hu-nya itu kemana itu? Man ya'budullaha ala harfin ya. Ini hu-nya ini. Man ya'budullaha ala harfin. Gitu. Satu bundel ini hu. Itma'anna bentuk apa nih? Ini apa namanya? Yang tegas. Kan kata itu kan cuma 3. Kata kerja, kata benda, lain-lain bentuk kata. Walaupun nanti ada turunan lagi kan. Turunan pemecahannya. Ini bentuk apa? Ini kata kerja telah ya. Kata kerja telah. Bukan. Lihat aja. Ini kan itma'anna. Berarti ini sudah tambahan 2 dari 4 huruf pokok. Waalaikumsalam. Ini yang saya bilang wazan yang enggak ada di bahasa Arab ya. Ini tom ana yutom inu. Tim anan. Ini sudah tambahan berapa? 2 apa 1? Tambahan 2 ya. Polanya itu fa'laro ya. Fa'laro. Yufa'liru fi'laron. Nah, tambahan 2-nya if'alarro. Ini jarang dibahas ini. If'alarro. Yaf'alirru. If'ilroron. Tambahan 2-nya itu alif sama ro, Pak ya. Alif sama ro. Gitu. Ini kan? Jadi huruf pokoknya memang 4 deh, bukan 3. Huruf asalnya ini memang 4. Nah, ini kan kalau nggak, ini bingung juga nanti. Asal dari mana ini kan? Di kamus saja saya lihat menyendiri dia nih. Kan kalau di kamus itu kan 3 huruf pokok semua kan? Saya cari dari to, mim, alif. Ketemu nyelip itu. Tapi langsung itma'anna gitu. Langsung di jajaran toma'a, kalau salah toma'a. Cari di kamus kan itu ada itu, toma'a. Jadi di sini ini artinya tenang ya. Tenang, aman, tentram. Kayak mutmainnul qulub. Ada kan? Itu bentuk pelakunya kan, mutmainnu, yang tenang, yang tentram, yang aman. Jadi merasa tenang, merasa aman ketika ada kebaikan yang menimpa dia. Ya. Hu-nya kemana tadi? Man ya'budullaha ala harfin. Dia yang hidup mengabdi dengan ajaran Allah menurut Rasul, tinggalnya di pinggir, diamnya di pinggir gitu. Bukan di tengah, bukan sebagai inti. Nanti di ayat 14-nya itu, innallaha yudkhilul ladzina amanu. Berarti itu orang yang
Orang yang beriman, wa amilus solihati, jannatin tajri min tahtihal anhar, itu orang yang di tengah. Yang diamnya di tengah. Sebagai inti ya, yang bertanggung jawab penuh terhadap dakwah Quran menurut Sunnah Rasul. Itu yang berhasil. Yang berhasil Allah masukkan ke dalam kehidupan jannah ya. Di ayat 14-nya nanti ada itu. Cuman ini mau saya kutip satu ayat, nanti langsung saya mau angkat surat itu ya, Ali Imran. Terkait dengan utul kitab ya, utul kitab. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah itu satu ya, satu karakter ya, satu karakter man ya'budullaha ala harfin. Jadi kalau dapat kebaikan dia tenang, aman, merasa tenang, aman, merasa tentram, ya kan? Terus kalimat berikutnya, wa in asobathu fitnatun. Nah, in kolaba ala wajhihi. Asobat masih ini bentuk perempuannya ya, karena kan subjeknya perempuan. Fitnatun itu perempuan, maka subjeknya perempuan, hiya. Jadi kalau subjeknya non KPN, ini kan non KPN nih. Selain daripada yang huwa humahum, hiya humahuna, ya kan? Nah, itu kata kerjanya itu selalu bentuk huwa atau hiya. Kalau dia perempuan, hiya. Kalau dia laki-laki, huwa gitu. Ini kalimat kata kerja juga kan. Inkolaba. Inkolaba itu bentuk apa? Inkolaba yan kolibu. Yan kolibu. Artinya berputar ya. Ada subjek kan di sini, huwa, tetap ke man ya'budullaha ala harfin ya. Dia yang hidup mengabdi dengan ajaran Allah, diamnya di pinggir, bukan diam di tengah. Sebaliknya, jika fitnah itu ada banyak arti, yang kita pakai itu fitnatun. Fitnatun sama dengan mihnatun ya. Ujian, cobaan. Nah, konsep ujian itu bukan dalam arti bukan setelah belajar tahu terus diuji. Bahkan sebelum belajar pun itu diuji juga gitu. Dihadapkan berbagai alternatif ya, yang kita harus memilih gitu. Itu konsep ujian tuh seperti itu. Makanya di situ mihnatun itu ujian, cobaan. Misalnya kayak kita ini kan studi, misalnya kan studi Quran. Itu menjadi ujian ketika ada pilihan lain, misalnya nonton TV, pergi kemana yang dianggap lebih nikmat segala macam itu. Nah, mereka itu yang man ya'budullaha ala harfin memilih yang selain daripada kegiatan studi Quran. Jadi ada kaitannya juga dengan pengarahan seluruh kemampuan itu ke mana, ke jihad fisabilillah atau ke yang lainnya ya. Nanti ke kelayanan itu ujung-ujungnya ya suddu an sabilillah. Menjadikan jihad fisabilillah itu sebagai justru yang menghambat dia gitu. Ya, walaupun sebenarnya pada hakikatnya dia menghambat studi dakwah Quran ini. Jadi kalau dia nyebrang ke alif ya, alif ini namanya alif. Alif ada dua ya, alif wasol, alif koto ya. Kalau ini nih alif wasol ya, nyambung gitu, masuk. Kalau di tajwid kan ada tuh teorinya. Jadi ada
dipecah di sininya. Udah begini dia. Gitu. Ini juga begitu. Khairunit gitu. Ya. Khairunit tema'an nabihi. Itma'ana itu 4 huruf pokok tambahan 2 ya. Sudah pernah dikasih kan polanya itu. If'alarra, yaf'alirru, if'il roron. 4 huruf pokoknya fa'laro, yufa'liru, fi'laron. Ya kan? Jarang ketemu kan ini. Coba kalau bukan 4 huruf pokok apa coba? Nggak ada lagi. Saya udah cek bolak-balik tuh 4 huruf pokok itu. Nanti silakan aja kalau mau apa? Mau semacam ngebantah gitu, tapi harus yang objektif ya. Dan dasar ilmunya harus ada ya. Jangan langsung ngebantah tapi nggak pakai ilmu. Ngotot aja gitu kan. Ngotot. Ya, ini berputar atas wajahnya. Wajhun. Wajhun. Jamaknya wujuhun ya, udah tahu ya. Wajah. Jadi ini semacam apa itu? Simbolik ya. Jadi berputar atas wajah gini. Simbol dari berbalik arah gitu. Dari iman ke kufur gitu maksudnya. Yaitu jika fitnah, ujian, cobaan menimpanya, dia berbalik wajah. Karena nanti dari ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard itu berbalik ke qibalal masyriqi wal maghribi, berbalik arah ke qibalal masyriqi wal maghribi gitu. Itu sama-sama wajah kan di situ. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Ini jamak ya kan. Kalau ini wajah tu wajhiya satu kan. Jadi dari ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard berbalik wajah ke qibalal masyriqi wal maghribi gitu. Itu kalau mau penafsiran secara ayat dan itu tadi ya hadis ya. Simatik umum namanya itu. Ketemu kan 2 karakter berarti kan. Kalau dapat kebaikan, nyaman, tenang, tentram. Kalau dapat ujian, berbalik, nggak mau gitu. Ujian itu bagi yang man ya'budullaha ala harfin itu pasti kan. Nah di sini kan terlihat di sini karakter ini adalah yang ya'budullah, bukan ya'budu min dunillah. Ya kan? Jadi nanti yang gagal itu orang yang di pinggir, yaitu orang-orang yang hidup mengabdi dengan ajaran Allah menurut Rasulnya. Tetapi diamnya di pinggir dia, enggak diam di tengah. Yang diam di tengah ini nih yang berada di core inti, yang bertanggung jawab atas dakwah Quran menurut Rasul. Dalam dakwah Quran menurut Rasul mencapai di dunia hasanah ya. Itu. Karena kan nanti di surat Al-Fatihah itu kan doanya sama. Ini doanya sama ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Itu kan senilai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya kan. Sama, tetapi dia tinggal diamnya di pinggir. Kenapa di pinggir ini? Dia tidak bersedia gitu loh. Tidak bersedia. Ya macam-macam kan di Quran tuh banyak perintahnya kan. Tapi ya budullah tetap. Tapi itu gagal ya. Karena nanti di ayat 14 kelihatan perbedaannya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Nah, itu baru diberitakan oleh Allah bahwa orang-orang beriman yaitu yang beramal soleh itu dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan jannah itu. Kalau ini kan nggak ada. Berarti kan gagal gitu maksudnya.
Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Terus apa lagi kalimat selanjutnya? Khasira dunya. Khasirat dunya wal akhirah. Baru ya, zalika ya. Ya. Zalika huwa Khusranul mubin. khusranul mubin. Mubinu, sifat ya. Nah ini sisipan aja nih, sisipan. Itu merujuk ke kalimat sebelumnya ya. Itulah dia kerugian. Nah ini juga masdar nih. Sama dengan subhanan nih, gufronan. Ini dari khosiro yahsaru, khusronan. Nah ini masdar, jadi kerugian di sini artinya. Khosiro saru merugi. Kalau masdarnya jadi kerugian. Kalau mubin dari kata apa? Bana yabinu bayanan. Ya kan? Artinya terang, jelas gitu. Kalau abana yubinu ibanan. Nanti pelakunya mubinun. Artinya kalau abana menjelaskan, kalau bana ya binu jelas, terang. Kalau abana bisa menjelaskan, bisa terang juga. Atau jelas gitu. Atau nyata. Kerugian yang nyata. Nah ini maktun, ini man'ut ya. Ini sifat, ini yang disifati. Karena atributnya sama, ada alif lam, bentuk posisinya domah. Ini domah. Domahnya karena apa? Keterangan. Keterangan dari zalika. Pokoknya zalika. Huwa sisipan. Keterangannya husronun. Jamak ini panjang ya. Husronul mubinu. Yaitu sebagai manusia ada yang hidup mengabdi dengan ajaran Allah menurut Rasulnya, diamnya di pinggir, ya kan? Maka jika kebaikan menimpanya, dia merasa tenang terhadap yang demikian. Sebaliknya jika ujian menimpanya, dia berbalik wajah, berbalik arah ya. Kalau ditafsirkan itu tadi dari ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard ke qibala masyiqi wal maghribi. Nah itulah dia merugi dunia, pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini akhiratnya patah kan? Benar gak? Karena ada zorofun nih. Zorof. Itu kan kalian suka salah tulis, tapi nggak ada yang kritik. Nanti tadi saya tulis kasro. Kalau saya lihat, dia bukan objek ya, tapi keterangan gitu. Apa? Keterangan tempat dan waktu. Ini patah gitu. Kalau Ini kata kerja. Dia, ini udah kalimat sempurna karena ada subjek kan. Dia merugi pada kehidupan dunia dan akhirat gitu. Kalau dia objek, dia merugi dunia atau merugikan dunia. Jadi begitu dia. Kalau zorof itu kan kayak yauma, pada waktu, pada periode. Dia menunjukkan tempat dan waktu. Ya. Kayak mil'us samawati beda dengan mil'as samawati. Kalau mil'a harus diterjemahkan
di atau pada gitu. Pada sepenuh ya. Mil'a itu sepenuh. Jadi pada sepenuh semesta angkasa dan bumi gitu. Ya, lihat konteksnya nanti. Dia yang membuat dia domah itu apa? Apa kalimat awal sebagai pokok kalimat atau apa gitu. Lihat ininya. Rangkaian kalimatnya. Kalau ini kan kalimat baru nih, bisa dibilang nih. Ala wajhihi. Baru lagi khosirad dunya, dia merugi pada kehidupan dunia dan akhirat kelak ya. Ada objeknya dia. Bukan objek. Nggak ada objek dia. Kadang kan kita nerapin teori dalam tata bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia tuh terkadang sulit ya. Karena kan itu ya sering saya sampaikan itu suka tidak ada dalam teori tata bahasa Indonesia itu. Yang seharusnya beda, tetapi dalam tata bahasa Indonesia itu disamaratakan gitu. Terkadang begitu. Ya kayak objek dengan keterangan tempat dan waktu kan sebenarnya beda itu. Tapi dalam bahasa Indonesia kayak sama aja. Makanya dalam penerjemahan tuh dibedain aja. Pada, kalau objek itu kan yang ditentukan kata kerja, ya kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Di sini menggambarkan orang yang gagal dalam dakwah Quran menurut Rasul ini mencapai fid dunya hasanah, itu justru orang-orang mukmin ya. Ini orang mukmin bukan? Man ya'budullah. Nanti dilihatnya dari surat Al-Kafirun juga bisa itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu masalah abadah ya'budu juga itu. Ya kan? Jadi ada ya'budullah, ada ya'buduna min dunillah. Dua gitu. Ada yang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ada yang selainnya gitu. Nah, ini yang mukmin berarti, tapi gagal dia mencapai fid dunya hasanah dalam dakwahnya itu. Kenapa gagal? Karena ini nggak mau di tengah. Ini bukan kata saya loh, ini kata ini loh. Ini kan karakter ini nih orang ini nih. Dia apa namanya? Tetap mengabdi itu ya. Yang ngabdi dia, mukmin berarti kan? Bukan min dunillah loh ini. Jadi kalau man ya'budu min dunillah, nah lain lagi itu. Ini ya'budullah. Tapi ala harfin. Enggak mau tampil di tengah gitu. Kalaupun belum ada kemampuan di sini, dalam keluarga kan tampil di tengah juga, di antara keluarga gitu. Makanya saya sering mengatakan itu dalam dakwah Quran, maksudnya yang dikatakan hajiran jamilan, fid dunya ma'rufan itu, ukurannya itu kalau kita cubit pantatnya itu dia nggak marah gitu. Itu bisa kita dakwahi gitu. Agama itu ukurannya. Apa ya? Ya bisa dikatakan begitu. Andal. Makanya kan Rasulullah aja ketika ada Arab Badui kencingin masjid, dia nggak marah. Tapi kalau sahabat yang sudah ngerti iman segala macam, dia marah. Itu bukan kontradiksi. Itu namanya hajiran jamilan, fid dunya ma'rufan gitu. Itu contoh Rasulnya begitu, realnya itu. Artinya kalau belum mampu di tengah tadi itu, ya asyirotakal akrobin aja dulu. Keluarga, handai tolan. Tapi tetap harus di tengah, yaitu tegak di core-nya. Menjadi yang bertanggung jawab penuh terhadap dakwah Quran dan Rasul mencapai fid dunya hasanah. Nah, gambaran fid dunya hasanah pun harus mubin ya. Harus terang benderang. Karena nanti di surat Al Imran buka ya.
Berkaitan dengan surat Al-Fatihah juga nanti itu. Dia berdoanya sama, kegiatannya sama, tetapi ada yang belum menangkap ilmu secara terang, tetapi dijuluki dapat kitab. Gitu. Coba lihat surat Al-Imran ayat 100 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu yang diseru orang beriman itu. Ya ayyuha. Ada nggak di Quran kata seru ini untuk alladzina amanu wa amilus solihati? Ini melenceng dulu ya, melenceng dulu ini. Ya alladzina amanu, ada nggak ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati? Sejauh yang saya cari nggak ada itu. Kalau alladzina amanu wa amilus solihati. Iya, berita aja dia. Berarti bukan sebagai teguran di situ atau bukan sebagai peringatan. Kalau yang alladzina amanu sering ada peringatan gitu. Sering ada peringatan, ada perintah, ada larangan gitu. Tapi kalau yang alladzina amanu wa amilus solihati, dia diberitakan aja oleh Allah. Innalladzina, kayak kan di ayat 14 ini kan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin. Berita kan bentuk kalimatnya berita itu. Jadi maksudnya memberitakan gitu. Ini loh orang-orang yang beriman, yaitu yang berbuat tepat menurut demikian gitu. Itu nanti setelah dijejer terbagi dua nanti mukmin. Ada mukmin sebutan, mukmin kualitas gitu. Bukan mukmin negatif. Dia sama-sama mukmin. Cuman ada yang mukmin kualitas, ada mukmin sebutan aja gitu. Ya, kayak anak SMP. Wahai anak SMP, kalau pakai baju dimasukkan, pakai dasi, kancingnya dipakai, dikancingkan gitu kan. Tapi kalau yang sudah berbuat tepat dalam arti tertib, disiplin, paling ya itu anak SMP itu yang ini gitu. Dia berita aja kan, tidak memperingatkan yang sudah tepat itu. Artinya tidak perlu dilarang dan tidak perlu diperintah lagi. Nah, itu yang disebut anak SMP berkualitas gitu. Gimana kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Nah, ini kalimat apa ini? Tuti'u fariqon. Fariqon. Nah, kalimat syarat ya. Minal ladzina utul kitab. Terus selanjutnya yaruddu yaruddukum ba'da imanikum kafirina ya. Itu kata kerja berobjek dua ya. Yaruddukum. Kalau ba'danya ini bukan objek. Itu tadi sama dengan zorob juga ini, ba'danya. Jorob. Keterangan waktu dan tempat. Sesudah kan semacam keterangan waktu kan. Sesudah iman kalian gitu. Jadi nanti penerjemahannya itu yaruddukum kafirina ba'da imanikum gitu. Nah, ini kata seru ya. Kata seru, wahai ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman dalam arti iman itu kan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini iman yang dimaksud yang bima unzila ilaika ya. Sama dengan yang ila rasul ya.
berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul. Jika kalian tuti'u dari kata apa yuti'u ito'an atau ito'atan untuk perempuannya, sama dengan menaati. Ini asalnya yuti'una tuti'una ya kan. Ini kan subjeknya antum. Antumnya alladzina amanu. Kalau antum berarti tuti'una. Ini insartin ini mensyukurkan akhir kata kerja sedang, yang kata kerja sedang itu kalimat syaratnya. Kalau kalimat syaratnya kata kerja sedang, maka kata kerja sedang tersebut disukunkan akhir ya. Nah, tanda kalau dia sukun akhir, buang nun, ganti alif. Itu teorinya gitu, rumusannya. Mumet kan itu. Sebenarnya sih enggak mumet ya. Kalau udah paham. Makanya dasarnya ini harus tasrif 14 tuh pondasi ya. Tasrif 14 tuh pondasi. Itu di Batu Nangkep tuh saya gencarkan terus deh tasrif 14 itu. Itu udah pada bagus tasrif 14. Cuma begitu masuk ayat bingung juga itu. Ganti subjek gitu, ganti objek, masih bengong juga itu. Tapi nggak apa-apa, terus aja. Mau lama mau cepet, yang jelas semua kemampuan kerahin aja. Tapi nanti nggak terasa Pak. Ibarat makan gitu. Makan itu saja perut saya udah gede sekarang. Saya nggak pernah ngukur itu. Anak saya udah tinggi sekarang itu. Waktu dia makan tuh nggak diukur berapa hari ini tingginya, berapa beratnya gitu, nggak pernah. Tahu-tahu tinggi. Dari mana kita bisa lihat tinggi ketika kita membandingkan ya sama orang yang nggak studi sama sekali. Bandingkan aja ngomong, singgungnya sedikit lah gitu man. Itu jauhnya kayak langit dan bumi itu bisa dibilang gitu. Ini ngomong apa orang ini kan gitu. Nah itu ya, tuti'u kalian. Jadi nanti dalam terjemahannya itu jika titik-titik niscaya titik-titik. Nah niscaya titik-titiknya itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut jawab syarat. Ya, kalau yang jika titik-titiknya itu adalah kalimat syaratnya. Nah ini kata syaratnya in gitu. Kata syarat ada in, ada man nanti itu. Macam-macamnya. Nah nanti kalimat jawab syaratnya yang mana? Ini ya. Ini juga sama. Rodda ya ruddu. Rodda ya ruddu. Roddan. Artinya mengembalikan. Ini dua objek ya, mengembalikan titik-titik ke titik-titik, mengembalikan titik-titik menjadi titik-titik gitu. Nanti kata kerja ininya itu sedang ini kan, subjeknya adalah hum, ya kan? Kata kerja sedang berarti ini kasih ke bawah yaruddu, yaruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, yardutna, taruddu, taruddani, tarudduna, taruddina, taruddani, tardutna, aruddu, naruddu. Berarti di sini hum. Nah, ada pembuangan nun juga di sini karena dia jawab syarat ya. Kalimat jawab syarat itu harus disukunkan akhir karena dia jawab syarat. Nah, kenapa di sini hilang alif? Karena objeknya adalah KTN. Ini juga rumusan juga. Kalau objeknya non KPN, alifnya muncul. Pakai alif, bukan alifnya muncul. Karena ini bukan huruf buduk juga soalnya ini. Kalau yang ini. Ini kebetulan huruf buduk ya. Alifnya dipakai.
dalam penulisan. Tapi kalau bunyi mah sama aja. Kalau dia objeknya KPN, alifnya nggak dipakai gitu. Itu rumusannya gitu. Ulang lagi ya. Wahai yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya, jika kalian menaati fariqun kelompok ya. Kelompok atau golongan. Utu dari ata. Ya'ti datang. Kalau ata yu'ti itaan mendatangkan atau memberi. Nah, ini bentuk pasif. Berarti utia. Terus yu'ta diberi ya, atau didatangkan. Farikon, jika kalian menaati sekelompok atau segolongan dari orang-orang yang diberi. Ini patahnya kenapa? Objek. Ini kan kata kerja pasif kan. Kalau kata kerja pasif itu tidak ada subjek, yang ada wakil subjek. Objek tetap ada, atau kalau memang konteksnya nggak ada ya nggak ada. Prinsipnya itu kalau kata kerja aktif atau biasa selalu ada subjek. Kalau kata kerja pasif itu selalu tidak ada subjek, yang ada wakil subjek gitu. Itu salah satu ciri bahasa Al-Quran nih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan walaupun ada kalimat pasif, subjeknya disebut juga dia. Ya kan? Perhatiin lah. Ikan dimakan kucing. Kucingnya disebut juga. Kalau dalam bahasa Al-Quran nggak disebut kucingnya. Ikan dimakan gitu aja. Nanti kucingnya di kalimat lain, di ayat lain. Dalam kalimat aktif misalnya gitu. Nggak disebut. Perhatiin lah, mana coba ini. Diberi, yang memberi siapa di sini? Nggak ada kan? Yang memberi kitab ada nggak di sini? Nggak ada. Coba di ayat lain yang merupakan kalimat pasif coba. Ada nggak subjeknya itu? Nggak pernah ada itu. Nah, objek dalam kalimat pasif itu nanti menjadi apa? Objek dari kalimat pasif menjadi subjek. Coba dirubah coba. Kalau gini kan mereka diberi kitab, ya kan? Berarti kalau misalnya subjeknya alladzina kafaru misalnya kan, orang kafir memberi kitab, memberi mereka kitab, itu tetap jadi objek. Wakil subjeknya dia jadi objek dalam kalimat aktif. Ini wakil subjeknya hum ya. Hum. Kalau ini kan alladzina ini kan kata perangkai yang kelompok dari orang-orang yang diberi kitab. Niscaya mereka alladzina utul kitabah berarti kan. Mereka mengembalikan kalian. Ini kafirinnya bentuknya apa? Patah. Sebagai objek. Ba'da imanikumnya itu zorfun. Kafirin ini pelaku ya. Kalau dia pelaku di sini objek satu ya. Yaruddukum mengembalikan kalian menjadi yang bersikap negatif. Gitu.
kalian menjadi yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasulnya sesudah iman kalian. Iman pada iman. Belakangan. Karena dia itu tadi patahnya itu karena mengembalikan kalian menjadi yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasulnya sesudah iman kalian. Gitu ya terjemahnya. Nah, di dalam Al-Quran nanti ketemu utul kitab. Kalau yang ayat yang sudah pernah dibahas itu kan ada yang alam taro ilal ladina. Jadi ada utul kitabah, ya kan? Ada utul ilma. Ilma apa ilmi? Sama aja kan ilma kan? Ada objek. Ada utu nasiban minal kitab. Mereka diberi, ini pakai aladi semua ya. Udah maklum lah ya pakai aladi sini ya. Alladzina utul kitab, alladzina utul ilma, alladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang diberi Alkitab, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Nah itu nanti yang ini sama dengan ahlul kitab ya. Makanya saya bilang tadi ini semacam apa ya? Sebutan atau julukan ya. Sebutan julukan. Maksudnya alladzina amanu juga begitu. Sebutan, julukan sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Kayak Abu Lahab, Fir'aun, Abu Jahal, ada Abu Hurairah kan di hadis itu. Hurairah itu apa? Kucing. Abu itu bapak. Jadi bapak kucing. Pak kucing kalau bahasa Indonesia begitu. Dia suka kucing, sahabat Nabi. Hidupnya selalu dikelilingi kucing dia. Kucing itu udah kenal dia lah pokoknya itu. Kalau di jadi namanya bukan Abu Hurairah, lain lagi itu. Kayak Nabi Muhammad kan Abul Qasim. Kalau itu kan menunjukkan ini apa? Bapaknya Qasim gitu. Kalau di Indonesia itu Pak kucing, Pak anjing itu ditangkap polisi ya. Kalau zaman Nabi enggak itu. Ya, nah, ke Fir'aun juga gitu. Ada nama KTP-nya lah istilahnya ada. Itu nama-nama fungsi ya. Karena sesuai dengan karakter. Kayak ini kan diberi Alkitab. Nah, utul kitab atau ahlul kitab itu bukan utul ilmi. Yang didapat mereka itu kitab, bukannya ilmu ya. Bisa bedain nggak? Yang didapat oleh mereka itu kitab, bukan ilmu. Kalau ilmu itu tadi nih. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Makanya saya sering nanya sama ulama-ulama di sini. Al-Quran itu yang mana? Kata saya kan. Ya ini, itu mushaf atau kitab Allah itu namanya. Saya kasih ayat ini baru ngerti dia. Ala qalbika. Jadi menjadi fi qulubil mu'minin gitu. Menjadi isi hati orang-orang mukmin. Secara letterlet bahasa ya ini kitab Allah tetapi yang tetap kitab Allah di sini. Ya, kitab Allah dalam arti kitabun anzalnahu ilaika itu. Tetapi karena dia itu tidak pindah ke dalam hati, tidak ke dalam hati atau tidak mendapatkan gambaran yang terang benderang ya tentang dakwah Quran Rasulullah mencapai ke dunia hasanah. Keadaan atau fit dunia hasanah itu seperti apa sih jelasnya gitu loh. Kehidupan jannah itu seperti apa sih? Gambaran itu dalam salat tuh nggak terang gitu, masih blur gitu. Karena ini
Kalau saya hubungkan ke sini ya, nggak tahan uji, ya kan? Jadi studinya itu seperti itu, nggak mendapatkan gambaran terang, jadilah orang-orang yang gagal tadi itu, karena tidak ada di core inti tadi. Itu yang disebut ahlu kitab. Ahlu itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ahli apa? Ahli bangunan, spesialis kitab gitu. Bisa dikatakan begitu. Ya, walaupun ada banyak arti juga, ahli waris, dia bukan spesialis waris. Keluarga bisa artinya ini. Bisa keluarga, bisa ahli keahlian khusus atau spesialis gitu. Tapi kalau dimaksud di sini nih, kalau dihubungkan dengan sini, ini spesialis kitab. Di kitab itu kitab Allah. Cuman nggak pernah itu tadi ya, gagal. Saya bilang gagal itu karena studinya males-malesan, di pinggir, tidak di tengah, tidak menjadi isi hati. Jadi tidak ada gambaran yang jelas gitu tentang di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah dan sebagainya dalam satu Quran itu. Nah, itu yang berpotensi yaruddukum ba'da imanukum kafirin. Ya kan? Mengembalikan kalian dari sholat ke ini wajah tu wajhiyah tadi kan, ke masjid wal maghrib tadi. Bisa terjadi nggak ini di kita ini? Makanya saya bilang tadi di awal itu ayat yang ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap karena menyangkut saya pribadi. Dia termasuk buku catatan itu. Jadi begitu ada permasalahan buka primbon gitu kan. Dikit-dikit primbon, buka buku kitab, buka lagi gitu. Dia nggak menjadi si hati gitu. Ya, tapi ya itu ya, kita mudah-mudahan selalu dalam proses dan tidak termasuk orang yang seperti ini. Karena kan nanti kalau dilihat dari urutan ya, utul kitab ini kan pasti akan mengembalikan ya kan. Nah, utu nasiban minal kitab nih, ini kelanjutan dari sini. Jadi tidak mendapatkan gambaran yang utuh, bisa seperti bagian aja dapatnya gitu. Nah, itu yang menjadi provokasi kepada orang kafir gitu. Kan kalimatnya itu yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabilan. Jadi jibti dan togut ini yang ngomong sama orang kafir ya ini. Ngomong sama orang kafir memprovokasi bahwa jibti dan togut itu ahda, lebih berpedoman dari yang alladzina amanu gitu. Itu kerjaan yang utuh nasiban minal kitab. Berarti di sini ada ajakan juga kan, mengembalikan. Tapi kalau lihat dari sini kelihatannya bukan ajakan lagi tapi provokasi di sini. Kalau yang ini karakternya. Ini karakter provokasi yang kafir terhadap mukmin. Kalau yang ini mengembalikan mukmin tadi menjadi kafir gitu. Kelihatan nggak? Ya orangnya bisa itu juga loh. Orang ini. Nah, utul ilmi ini lain lagi. Di sini yang mukmin di sini. Di ilmu dapat itu. Cuman nanti ada alasan lagi kenapa kok disebut utul ilmi, utul ilma, bukannya orang mukmin di sini. Ada fungsi lagi gitu loh. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Udah kan sampai sini aja ayatnya kan? Ini sampai sini aja ya. In kolaba yang kolibu in qilaban qada yaruddu. Kalau dilihat kan ada
Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Itu yang mukmin ngajak ya. Mari gitu. Ya kalau dibilang level mah sama aja sebenarnya ini. Utul kitab dengan orang mukmin ini sama. Ini juga bisa ada potensi kan dikembalikan. Berarti kan? Makanya diseru. Itu dari situ kita melihatnya. Dengan adanya seruan ini, nah ini isi peringatannya, berarti alladzina amanu juga ada potensi untuk dikembalikan ke kufur. Gitu. Makanya diperingatkan. Gitu cara melihatnya. Dikembalikan oleh siapa? Oleh yang sama-sama kelompok, sama-sama studi. Cuman di sini kan sudah mendapat gambaran jelas. Walaupun kualitasnya belum tentu. Di sini belum dapat gambaran jelas. Bisa dibedain enggak itu? Alladzina amanu, utul kitab atau ahlul kitab, utul ilma dan utul nasiban minal kitab. Kalau ini provokasi, kalau ini memprovokasi orang-orang kafir bahwa jibti dan togut itu lebih berpedoman daripada orang-orang mukmin. Dia berarti kalau mau ngikut itu ngikut yang jibti dan togut aja, bukan yang mukmin gitu. Nah ini kerjaan yang utuh nasiban minal kitab itu. Kalau ini berarti memprovokasinya orang-orang mukmin. Itu bedanya ya. Ya kan? Ini memprovokasi orang kafir. Kalau ini memprovokasi orang mukmin, ini nih. Ini memprovokasi orang kafir. Ini memprovokasi mukmin. Kafir mau motivasi ke arah tauhid. Ya, ke arah jibtiran togut. Kalau ini orang hebat berarti kan, bisa memprovokasi orang kafir, bayangin aja. Berarti tahu ilmu, tapi ya itu tadi sebagian tidak, masih blur lah gitu, blur. Intinya orang-orang yang gagal lah gitu. Nah gagalnya kenapa? Awal-awalnya begini, awal-awalnya itu tidak mau di tengah gitu. Selalu tinggalnya di pinggir terus gitu. Kalau diperumpamakan lapangan itu dia nggak mau di tengah, maunya kalau hujan ini kan, kalau hujan turun dia, kalau ada hujan turun dia ke pinggir gitu. Cari aman lah gitu. Nah itu ya butuh pengorbanan luar biasa itu ya. Untuk bisa yang kemarin ya, liyutsirahu ala dini kullihi, ya kan? Guna dia. Nah, ini yang saya bilang, dianya ini dia Allah. Allah mengunggulkannya. Tetapi kan dengan fungsi ajaran yang diturunkan, ada pelaksana-pelaksana kan yang mengunggulkan ini, yaitu yang mukmin. Yaitu yang innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati, di surat ke-14-nya ya. Ayat ke-14 surat Al-Hajj ini ya. Itu pelaksana-pelaksana yang mengunggulkan ini. Mengunggulkan dinul haq atas din seluruhnya. Jadi bukan Allah sendiri turun tangan menggolkan gitu, bukan. Dia punya ilmu, punya kehendak. Kehendak itu diajarkan kepada manusia, menjadi kehendak manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Jadi harus diingat ini ya. Yang gagal tuh yang mukmin ya. Jadi jangan mengira mukmin itu pasti berhasil gitu maksudnya. Pasti berhasil mencapai fid dunya hasanah. Ternyata Quran ayat ini menggambarkan ada juga mukmin yang gagal. Alasan gagalnya itu tadi. Ini rinciannya.
duduknya di pinggir terus. Bukan. Saya rasa jelas ya. Tinggal latihan bahasanya kan. Saya rasa itu dulu ya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.